Bayangin, Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2030. Bukan cuma wacana, bukan cuma mimpi. Karena kali ini, yang ngomong bukan media kita sendiri, tapi media Vietnam yang justru mengakui, Indonesia punya dua modal kuat untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2030. Lah kok bisa? Apa yang bikin Indonesia tiba-tiba dilihat serius di Asia? Dan yang lebih menarik, kalau Indonesia benar-benar jadi tuan rumah, siapa yang paling panik? Kita bahas semuanya sekarang. Terutama yang berhubungan dengan timnas Indonesia. Belakangan, media Vietnam makin sering membahas Indonesia. Mulai dari timnas yang makin kuat, naturalisasi yang makin serius, sampai infrastruktur stadion yang terus naik kelas. Dan sekarang, mereka menyoroti Indonesia sebagai kandidat kuat tuan rumah Piala Asia 2030. Bukan tanpa alasan. Menurut mereka, Indonesia punya dua modal utama yang bikin AFC harus melirik. Dan dua modal ini, bukan hal kecil. Oke, kita mulai dari modal pertama yang disebut media Vietnam. Indonesia punya infrastruktur dan pengalaman menggelar event besar. Ini penting banget, karena AFC itu tidak akan kasih Piala Asia ke negara yang belum siap. Piala Asia bukan turnamen kecil. Jumlah tim besar, penonton besar, sponsor besar. Dan Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir. Oke, kita mulai dari modal pertama yang disebut media Vietnam. Indonesia punya infrastruktur dan pengalaman menggelar event besar. Ini penting banget, karena AFC itu tidak akan kasih Piala Asia ke negara yang belum siap. Piala Asia bukan turnamen kecil. Jumlah tim besar, penonton besar, sponsor besar. Dan Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, mulai menunjukkan sesuatu yang beda. Kita lihat contohnya, Indonesia sukses jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Indonesia punya stadion-stadion modern, seperti GBK Jakarta, JIS Jakarta International Stadium, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Manahan Solo, dan beberapa stadion renovasi lainnya. Bahkan, banyak stadion Indonesia sekarang sudah berstandar FIFA. Dan ini yang bikin media Vietnam mulai angkat topi. Karena kalau bicara fasilitas, Indonesia sekarang bukan lagi Indonesia yang dulu. Transisi dramatis. Tapi, stadion bagus aja cukup. Tentu belum. Karena AFC butuh sesuatu yang lebih gila dari itu. Dan disinilah modal kedua muncul. Nah, ini yang paling ditakuti negara lain. Media Vietnam menyebut modal kedua Indonesia adalah pasar sepak bola yang besar plus fanatisme penonton. Indonesia itu salah satu negara dengan fans sepak bola terbesar di Asia. Kalau timnas main, bukan cuma stadion yang penuh. Sosial media meledak. Rating TV naik. Sponsor berebut masuk. Bahkan, banyak media asing mengakui, atmosfer sepak bola Indonesia itu salah satu yang paling gila di Asia. Dan AFC suka hal seperti ini. Kenapa? Karena AFC bukan cuma cari tuan rumah yang siap secara teknis, tapi juga siap secara bisnis. Piala Asia itu proyek besar. Dan Indonesia adalah tambang emas. Jumlah penduduk 270 juta lebih. Pasar yang luas, fans yang loyal, dan antusiasme yang tidak ada habisnya. Kalau Piala Asia digelar di Indonesia, bayangin berapa besar. Penjualan tiket, sponsor lokal, siaran TV, penjualan merchandise, dampak pariwisata. Ini bukan cuma turnamen. Ini mesin uang. Dan itulah mengapa Vietnam menyebut Indonesia punya modal kuat. Pertanyaannya sekarang, kenapa media Vietnam sampai mengakui Indonesia? Padahal biasanya mereka kompetitif, bahkan sering panas. Jawabannya simpel, karena Indonesia sekarang mulai naik level. Dulu, Indonesia sering jadi bahan kritik. Stadion kurang layak, organisasi kurang rapi, masalah keamanan pertandingan. Tapi setelah tragedi besar yang terjadi beberapa tahun lalu, Indonesia melakukan pembenahan besar-besaran, dan dunia melihat. Vietnam pun melihat, dan mereka sadar, Indonesia punya potensi besar untuk jadi pusat sepak bola Asia Tenggara. Kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2030, itu bukan cuma menang untuk Indonesia. Itu juga bisa menggeser dominasi negara lain di Asia Tenggara. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin panas. Kalau Indonesia maju jadi tuan rumah Piala Asia 2030, kita bakal bersaing dengan negara-negara kuat seperti
Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab. Bahkan kemungkinan tuan rumah gabungan. Nah, masalahnya, negara-negara Timur Tengah punya uang besar. Jepang, Korea punya sistem kuat. Tapi Indonesia punya keunggulan unik. Indonesia bisa jadi tuan rumah yang paling hidup. Karena atmosfer, penonton, dan gairah sepak bolanya. Dan ini faktor yang kadang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2030, yang paling diuntungkan jelas Timnas Indonesia, karena main di kandang sendiri, peluang naik jauh lebih besar. Ekonomi dan pariwisata, hotel, UMKM, transportasi, semuanya bergerak. Liga Indonesia, karena sorotan dunia akan naik. PSSI dan sepak bola nasional. Karena ini jadi bukti bahwa Indonesia serius. Dan yang paling menarik, Indonesia bisa jadi panggung untuk menunjukkan bahwa kita bukan cuma fans, tapi juga penyelenggara yang layak. Tapi ya, kita harus realistis juga. Ada tantangan besar yang harus Indonesia jawab. Kesiapan keamanan pertandingan, transportasi antar kota, manajemen tiket, koordinasi pemerintah dan federasi. Kualitas rumput stadion dan fasilitas latihan. Karena Piala Asia bukan cuma soal stadion utama. Tapi ya, kita harus realistis juga. Ada tantangan besar yang harus Indonesia jawab. Kesiapan keamanan pertandingan, transportasi antar kota, manajemen tiket, koordinasi pemerintah dan federasi. Kualitas rumput stadion dan fasilitas latihan. Karena Piala Asia bukan cuma soal stadion utama. Tapi juga training ground, hotel tim, akses media, teknologi VAR, fasilitas penonton. Kalau ini tidak beres, Indonesia bisa gagal. Tapi satu hal yang jelas, ketika media Vietnam saja sudah mengakui Indonesia punya dua modal kuat, itu berarti Indonesia sudah mulai dianggap. Sekarang tinggal pertanyaannya, apakah Indonesia berani maju, dan apakah AFC siap memberi kesempatan? Kita tunggu kabar selanjutnya.